Ini adalah Queen of Audio Gimlet. Ini adalah ayam yang gue bisa bilang cukup populer dan cukup diterima banyak orang di luar. Bahkan review-reviewnya juga pada suka sama ayam ini. Terus buat gue gimana? Kalau misalnya gue mau bilang jujur, gue justru lebih suka ini daripada Vesper 2. Dimana harusnya Vesper 2 harusnya lebih bagus karena lebih mahal. Tapi seperti biasa di dalam dunia ini, lebih mahal bukan artinya lebih bagus. Dan ini tuh harganya berapa kalau misalnya lebih murah? Ya harganya $59. Sayangnya sampai sini masih digoreng, harganya masih sejutaan. Padahal menurut gua tandingan dia paling cocok tuh emang sebenarnya 700 ribuan sampai 800 ribuan masih bisa diterima. Sejutaan sedikit susah buat gua, tapi masih bisa diterima, oke. Karena build-nya juga gue bisa bilang lumayan bagus. Sekarang untuk lanjut review langsung ke boxnya aja ini. Ini boxnya sangat mirip dengan Vesper 2 ya kalau misalnya mau dibilang. Dan ya udah kayak gini doang sih. Nah gue nggak tahu dapat kertas-kertas apa lagi selain ini dua karena sempet gue lihat ada foto-foto, ada kayak tambahan photocard anime atau gimana gitu ya, gue nggak tahu juga. Tapi ya gue nggak dapet itu. Andai kata emang ada, tapi ya ini doang yang gue dapetin. Terus dapet ya biasalah ini apa namanya velcro strap seperti biasa, dapat dua jenis ear tip ya. SML ukurannya biasa, dan ini yang wide bore sama yang ya sedikit small bore. Tapi kalau misalnya lu lihat nih ya, sebenarnya bedanya justru nggak gitu jauh ya kalau misalnya gue bilang ya. Ini justru perbedaannya lebih ke mana ya, luarnya, bagian luarnya. Kayak ininya fittingnya lebih enak atau yang ini lebih enak gitu. Dan suaranya pun menurut gue juga mirip-mirip sama. Dan seperti biasa gue udah cobain juga pakai Moondrop Spring Tips. Dan ya lumayan enak, justru lebih balance lah lebih balance lah Moondrop Spring Tips itu. Maka gue suka Moondrop Spring Tips. Dan itu juga treble-nya sedikit dilurusin. Kalau misalnya Spring Tips itu yang gue suka dari Spring Tips. Dan buat kuping gue dengan nyaman. Terus dapat ini juga casingnya cukup oke. Standar lah ya. Sama dapat ini apa namanya, tempat buat naruh ear tipnya. Ziplock coy. Kenapa nggak semua ziplock sih? Gue benci anjir kalau misalnya datangnya pakai yang bukan ziplock pokoknya. Lu tau lah yang maksud gue. Kemarin gue udah ngoceh. Nah ini ayamnya sendiri. Kabelnya gue bisa bilang biasa aja. Kabelnya juga belum 3.5 mm. Belum 4.4 balance, masih 3.5 mm jack doang. Tapi oke. Untuk bahan sendiri rasanya itu buat gue sedikit kayak murah, oke. Dari sentuhan ya, dari sentuhan doang. Tapi suaranya oke, buat gue oke. Buildnya sendiri itu buat gue full besi ini ya, kalau misalnya denger. Ya jadi ini full besi, dan kalau misalnya lihat ada corak-corak emasnya gitu di tengah. Ini warna putih, kalau nggak salah ada yang warna hijau, yang seingat gue. Harusnya ada yang warna hijau sih seingat gue. Tapi ini yang warna putih dan ada emas-emasnya gitu. Cukup bagus, estetik, eksklusif, putih dan emas gitu ya, warna biasa ya, warna mewah kalau misalnya mau dibilang. Nah untuk koneksi sendiri ini tuh tupin ya kalau misalnya mau dilihat. Nah kalau misalnya lihat ada exhaust di belakang sini, dan di dalam bornya pun gue bisa bilang sebenarnya lumayan besar ya. Dan kalau misalnya lihat warnanya apa sih itu? Silver metallic-ish gitu, dan ada teksturnya gitu kalau misalnya mau dilihat. Atau kenapa rasanya build-nya lebih bagus daripada Vesper 2 ya? Padahal Vesper 2 tuh lebih mahal ya. Nah, ini sendiri satu DD doang. Ayam ini tuh emang satu DD doang. Sedangkan Vesper 2 ya ada satu DD, satu BA. Tapi gue nggak tahu kenapa merasa build ini lebih bagus gitu ya. Dan kita langsung aja ke suara dan sebagainya gitu ya. Terus suara ayam ini tuh gimana? Nah, ayam ini memiliki satu driver dynamic yang 10 mm something, gue lupa lah, ntar palingan gue taruh di atas ini. Dan dia memiliki 32 ohm impedance-nya, dan memiliki 108 dB sensitivitas. Jadi buat gue sebenarnya nggak gitu susah banget buat ngejalanin, tapi ya masih buat gue enakan pakai deck gitu ya, langsung pakai deck jadi lebih keluar suaranya. Nah ini memiliki tuningan yang gue bisa bilang V-shape. Orang pada bilang U-shape, gue nggak tahu kenapa ini U-shape, tapi ya buat gue itu V-shape. Dan bassnya gimana? Sub bass gue bisa bilang lumayan oke ya.
hentakannya lumayan kenceng, lumayan terasa, kuantitasnya justru nggak gitu biasa aja ya buat gue. Kuantitasnya biasa aja. Dibandingkan sama V-shape lain, bass head bisa dibilang. Mungkin kayak Gus Kaset HBB, CCA, CRE, dan segala gitu. Nggak sebesar mereka jelas bassnya. Masih cukup terkontrol. Buat gue masih cukup rapih ini. Bahkan mid bassnya sendiri, gue bisa bilang lumayan rapih dan cukup terkontrol ya mid bassnya. Sayang sekali, seperti biasa, walaupun midnya masih terkontrol dan segala, midnya masih terbelakangi ya, walaupun kayak masih enak bassnya nggak beleber, nggak kayak Vesper 2. Midnya masih terbelakangi walaupun cukup clear. Sayangnya di situ aja midnya. Gue suka mid, jadi ya mau gimana gitu kan. Gue selalu suka mid dan midnya di sini tetap terbelakangi. Untungnya vokal-vokal lumayan bagus. Bagian-bagian vokal cukup tinggi dan cukup rata ya. Vokal cowok dan vokal cewek buat gue lumayan bagus dua-duanya. Tapi ya buat gue masih sedikit lebih enak vokal cewek ya rasanya. Vokal cowoknya ada kurang sesuatu, tapi cukup creamy. Anjing, gue ngomong gitu banget ya. Rada aneh nih gue ngomong. Tapi vokal cowoknya cukup creamy, tapi ada kurang sesuatu di bagian ending high end tier-nya gitu. Padahal suara cowok harusnya nggak gitu tinggi-tinggi banget, tapi kayak ada yang kurang di mana gitu ya. Kalau misalnya vokal cowok di bagian tingginya, buat gue sendiri ya. Terus habis itu treble-nya, justru buat gue treble-nya cukup oke. Dia nggak gitu tajam, nggak gitu fatiguing, nggak gitu, ya gimana banget, beneran nggak ada masalah gue sama treble-nya. Dia punya ascension juga cukup bagus. Cuman menurut gue sedikit kurang detail nih, bagian kayak gini. Jadi buat gue, kalau misalnya masalah treble, violin itu nggak gitu enak buat gue ya. Nggak gitu keluar suaranya, nggak gitu ngecreng banget, nggak gitu panjang violin. Tapi piano, hentakan nggak tuh, maksudnya kayak suara piano lah ya kalau misalnya mau dibilang. Gue suka suara pianonya, lumayan enak, lumayan keluar. Tapi ya kayak gitu, maksudnya gitu aja. Violin buat gue nggak gitu bagus di IM ini. Tapi piano masih bisa diterima, masih enak ya. Walaupun sedikit terbelakangi, kadang-kadang gue nggak tahu piano bagian mana, tapi mungkin mid ke atas harusnya ya piano kan. Tapi ya itu aja gue pengen ngomongin masalah itu. Nah, ke soundstage, dimana soundstage itu buat gue lumayan lebar. Ke sampingnya lumayan lebar, gue bisa rasa ya lumayan enak lah ya. Lumayan lebar, nggak kayak Vesper 2. Gue ngatain Vesper 2 terus ya. Terus habis itu atasnya lumayan oke juga sebenarnya height-nya. Nah, untuk imaging sendiri, ini gue bisa bilang cukup standar jenis stereo biasa ya. Standar stereo, dimana lu masih bisa nge-pinpoint suara dari mana, dari sini, tapi nggak bisa sampai kayak, bisa sejauh ini, sedekat ini, sejauh itu. Tapi overall cukup oke, masih terkontrol gitu ya. Untuk timbre, gue bisa bilang lumayan oke, lumayan bagus, lumayan natural bisa dibilang ya. Jadi buat gue cukup enak ini ya. Dan selain dari itu, airiness-nya lumayan oke. Jadi dia bisa dibilang hembusan nafas kalau misalnya di ASMR dan segala lumayan bagus. Korek kuping di ASMR juga lumayan bagus. Tapi selain itu oke. Karena kan buat gue kayak V-shape, jadi ya aman. Kalau misalnya buat ASMR, V-shape tuh justru lumayan aman. Karena yang lu butuh cuma vokal, bagian bass bawah, treble, itu doang. Kadang-kadang justru mid nggak dipakai sama ASMR, tapi ya gitu aja. Masa aman, buat gue aman. Ini kalau misalnya lu pendengar ASMR kayak gue, aman, oke. Tapi ya overall, IM ini gue nggak ngerti kenapa bisa lebih bagus daripada Vesper 2. Buat gue sendiri lebih cocok sama ini daripada Vesper 2. Padahal Vesper 2 tuh lebih mahal daripada ini. Brandnya pun lumayan sama. Menurut gue beberapa bagian Vesper 2 tuh sedikit ke muffled-ish. Ini suaranya lebih keluar dan segala gitu ya. Walaupun memang midnya masih terbelakangi. Dan harganya menurut gue terlalu tergoreng di harga 1 juta. Kalau andai kata 700.000, 800.000 lah mentok. Ini masih gue bisa bilang worth it. Tapi kalau misalnya ada diskon atau second harga 700, nggak, second 600.000, ini worth it. Selain dari itu oke sih menurut gue. Oke, V-shape lumayan enak, build-nya bagus. Ya, oke aja. Walaupun buat gue
ya seperti biasa, gue lebih suka yang neutral. Ini masih V-shape, tapi masih bisa gue terima karena rapi. Setidaknya rapi. Oke? Setidaknya rapi. Tapi kayak gitu aja video untuk hari ini. Terima kasih udah nonton. Jika lu pernah denger ayam ini, coba kasih tau lah impresi lu gimana dengan ayam ini. Buat gue ya, seperti yang gue bilang, gue gak gitu cocok. Tapi ya, mungkin buat orang lumayan suka. Dan sebelum gue akhiri video ini juga gue pengen bilang dulu, terima kasih kepada Bang Sebastian dari Sound Dignity, karena udah mengirimkan ayam ini. Gue bilang aja jujur, cukup telat banget ngirimin balik ayam ini. Dan ya, gitu aja. Mas Sebastian udah kayak udah kayak sponsor gue gitu ya, kalau misalnya mau dibilang sekarang ya. Tapi ya gitu aja. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dimana gue masih nggak tahu lagi sih mau ngapain, tapi ya gitu aja. Thank you, dan sampai jumpa. Bye-bye. Ini nggak kelihatan. Muka gue masih kelihatan. Ini adalah apa sih namanya, lupa gue.